gitu. Tapi ya orang tua saya, ini tadi agak sempat disconnect ya Mbak Najma ya. Sudah aman kalau sekarang? Bisa, Bun? Aman ya? Oke. Halo? Ya. Agak layarnya agak getar-getar gitu ya? Oke, aman. Oke. Iya, nanti kalau misalnya koneksinya kurang jelas boleh di kolom chat aja ya. Terima kasih Mbak Adel. Nah, next-nya, ya tadi saya seorang kakak gitu ya. Jadi saya anak sulung dari 4 bersaudara. Saya punya 3 adik yang menjadi semangat saya juga sebenarnya untuk gimana ya biar nanti di kemudian hari tuh tidak uh, tidak banyak lagi nih anak-anak seperti kami gitu ya, yang saya harus ibaratnya jaga dari segi pengalaman mereka di masa kecil, masa remaja, supaya ya itu bisa mereka bisa hidup di keluarga yang bahagia, sehat gitu ya, yang utuh gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu ya saya sebagai anak, saya sebagai kakak, saya juga menjalankan tugas saya gitu ya sebagai seorang muslim untuk menikah. Sehingga saya juga sebenarnya adalah sekarang sudah menjadi seorang istri gitu ya. Saya seorang istri dan baru menikah juga sebenarnya belum lama, baru hampir 3 tahun. Dan ini menjadi tantangan tersendiri lagi juga buat saya gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi saya punya dorongan, saya punya motivasi supaya saya ingin membangun pernikahan yang sehat, supaya hal apa yang saya rasakan tidak dirasakan lagi nih oleh orang-orang di kemudian hari, anak-anak saya di kemudian hari, bahkan siapapun anak-anak di kemudian hari gitu ya. Nah, dan ini saya sadar bahwa mulainya adalah di pernikahan gitu. Jadi mengapa topik ini dan juga peran ini menjadi sangat penting untuk saya, karena ya tadi saya ingin menjadi panggilan tersendiri bagi saya untuk terus mempromosikan pernikahan yang sehat dimulai dari diri saya sendiri sebagai pasangan dengan suami saya, seperti itu. Dan ya tidak lain tidak bukan, saya secara kesimpulannya gitulah, saya seorang Mia, ya manusia biasa, seorang anak, seorang kakak, seorang istri, dan seorang yang juga mengejar karirnya juga di bagian kiri gitu ya, di poster yang sebelah kiri. Tapi secara utuh sebenarnya saya adalah seorang yang ya tadi ya, dengan panggilan saya ingin terus mempromosikan, mengedukasi mengenai pernikahan yang sehat agar tidak terjadi lagi nih di masa depannya, di kemudian hari, anak-anak yang perlu merasakan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan, dan kemudian juga ingin memberikan kesempatan pasangan muda bagi yang belum menikah ataupun yang sudah menikah di awal pernikahannya untuk memperkuat fondasi hingga terbangun pernikahan yang sehat. Lagi-lagi setiap orang pasti punya panggilannya masing-masing. Saya yakin juga mbak-mbak di sini punya panggilannya masing-masing gitu ya. Kenapa sih pengen melakukan ini? Kenapa sih harus ada di sini gitu? Jadi izinkan saya lagi perkenalkan bahwa yang tercantum di sebelah kiri itu bisa dibilang adalah karir saya, tapi yang sebelah kanan ini sebenarnya adalah panggilan saya. Dan kenapa saya di sini, harapannya kita tadi ya bisa belajar bareng-bareng, bisa menumbuhkan kesadaran, bisa menambah ilmu juga satu sama lain, supaya kita bisa menjadi seseorang yang menjalankan peran kita dengan lebih baik di bumi ini. Kira-kira seperti itu. Oke, nah pertama-tama, ini sebenarnya saya ingin membahas dulu tentang perkembangan psikososial manusia. Jadi menurut salah satu pakar psikologi di Jerman gitu ya, Erik Erikson, bahwa manusia itu berkembang sesuai dengan budaya yang melekat pada diri mereka di tiap tahap perkembangannya. Ada 8 tahap perkembangan yang harus dilalui oleh manusia dengan tugas-tugas spesifik nih di tiap tahapnya gitu. Jadi kalau Erikson itu menyebut tiap tahap ini disebut dengan tugas gitu ya, atau krisis yang dijalanin gitu. Jadi kalau misalnya kita memang berkembang ke arah yang baik, maka hal positif yang akan terbentuk. Tapi kalau misalnya ternyata pada tahap itu kita kurang bisa menjalani perkembangan tersebut dengan baik, maka akan cenderung ke kuadran yang negatif. Jadi di sini ya ada 8 tahap, dari mulai bayi hingga 18 bulan, 18 bulan sampai dengan 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 13 tahun, 13 21 tahun, 21 sampai 39 tahun, dan seterusnya. Gitu ada 8 tahap. Nah, tadi seperti saya bilang, di setiap tahapnya ini tuh ada krisis ataupun task gitu ya, tugas yang harus diselesaikan oleh manusia gitu. Trust versus mistrust, dengan kekuatan yang akhirnya berkembang itu adalah hope gitu. Kemudian autonomy versus shame or doubt, itu yang akan terbentuk adalah will. Terus sampai dengan tahap
yang usia kita nih ya rata-rata 21 sampai 39 tahun, dewasa muda sampai dengan dewasa menengah gitu ya. Yaitu krisisnya yang sedang kita alami adalah intimacy ataupun versus isolation. Dengan kekuatan yang berkembang adalah kasih. Jadi, apabila kita nih dalam usia 21 sampai 39 tahun ini berhasil untuk menyelesaikan tugas kita, tugas perkembangan kita untuk membangun intimasi, kedekatan emosional dengan agen-agen sosial di sekitar kita, maka akan terbangun kasih yang kita bentuk gitu dalam diri kita. Kita akan mampu mengasihi dengan baik, kita akan mampu mencintai dengan baik, kita akan memiliki kedekatan emosional yang baik juga dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, agen sosial yang menjadi penting dalam tahap perkembangan ini adalah bisa nggak harus sebenarnya suami ataupun istri, walaupun itu pasti agen sosial primer bagi yang sudah menikah gitu ya. Tapi bisa juga dengan teman, dengan orang-orang di sekitar, bahkan khususnya kan mungkin kalau di luar negeri itu usia pernikahan agak lebih lanjut ya dibanding di Indonesia. Kalau di Indonesia anak usia remaja udah ada yang menikah gitu ya, sudah dinyatakan menikah. Atau kayak Mbak Jani juga lumayan menikah muda gitu ya. Ini 21 tahun kan rata-rata sudah menikah, itu bisa jadi agen sosialnya yang primer adalah suami ataupun istri. Tapi kalau misalnya belum menikah gitu ya, bukan berarti nggak bisa membangun ini juga, enggak. Tapi lebih kepada ya agen sosialnya pada saat itu berarti teman-teman dekat, kemudian juga sahabat, seperti itu ya. Jadi bagaimana tugas kita nih di umur 21 sampai 39 tahun adalah membangun kedekatan emosional ataupun intimasi dengan agen-agen sosial di sekitar kita. Tidak terkecuali suami, istri, teman, sahabat. Bahkan orang tua juga bisa gitu ya. Intinya siapapun di tahap perkembangan ini yang utamanya adalah kita membangun intimasi. Dengan kekuatan yang berkembang adalah rasa kasih, cinta gitu ya. Nah, apa sih intimasi itu sendiri? Ini salah satu pengertian. By the way, ini juga sebenarnya variabel waktu saya skripsi gitu ya. Jadi memang sudah tertarik dengan hubungan romantis, hubungan pernikahan itu dari semenjak kuliah juga. Jadi intimasi ini merupakan kedekatan emosional yang dirasakan individu terhadap orang lain nih, seperti keluarga, pasangan, ataupun teman. Jadi intimasi itu kedekatan emosional, kira-kira seperti itulah ya. Nah ini tuh merupakan tugas yang penting untuk kita lakukan di tahap usia kita sekarang, di tahap dewasa ya 21 sampai 39 tahun, karena kalau misalnya kita tidak berhasil membangun kedekatan emosional dengan agen-agen sosial yang tadi sudah saya sebutkan, bisa jadi yang justru terbangun adalah keterasingan. Tadi ya, kan intimacy versus isolation, keterasingan, rasa tidak mampu untuk membangun hubungan emosional dengan orang-orang di sekitar, kemudian juga jadinya rasa kasih ataupun rasa cinta yang kita miliki atau yang bisa kita kembangkan itu tidak terbangun dengan sempurna, kira-kira seperti itu. Nah, ini sesuai juga dengan firman Allah gitu ya, di surat Ar-Rum ayat 21 yang biasanya ini ada di undang-undang pernikahan gitu ya, bahwa memang di usia ini yang sebenarnya adalah ditanamkan pada kita adalah rasa kasih dan juga rasa sayang gitu. Seperti yang tertera di layar ini ya, di antara tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan jadikanlah di antaramu rasa kasih dan sayang gitu. Bahkan kita memang menikah itu sendiri, rasa kasih dan sayang ini memang ditanamkan dan ada ya pada tahap perkembangan kita sekarang, karena sesuai juga dengan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Jadi kita menikah, kita akhirnya membangun relasi emosional yang dekat dengan seorang, kita membangun rasa kasih, kita membangun rasa sayang, membangun intimasi, itu juga sesuai dengan perintah Allah gitu ya kira-kira. Nah lalu sekarang pertanyaannya nih ya, tadi kita udah ngomongin soal tugas perkembangan kita nih di tahap umur 21 sampai 39 tahun ya, memang untuk membangun intimasi dengan agen sosial di sekitar kita, dan juga untuk akhirnya kita bisa membangun rasa kasih, membangun rasa sayang gitu, sesuai juga dengan firman Allah untuk kita menikah nih gitu ya, bangunlah cinta kasih di pernikahan kita. Nah di sini mungkin mau tanya, tadi kan kata Mbak Jani ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah tapi pengen belajar, Masya Allah gitu ya. Boleh reaction dengan tombol atau dengan emoji ini ya, emoji apa nih, like gitu ya, kan ada ya di reaction, ada emoji jempol. Kalau sudah menikah boleh, oh ini ada baru satu orang, siapa lagi yang sudah menikah? 2 orang sudah menikah, ada lagi? Oke, 4. Sisanya belum menikah?
Ini kayak 5 ya. 5 sudah menikah. Mayoritas seperti sudah menikah ya, Mbak Najma ya. Oke. Sip. Jadi ini harapannya kita bisa saling memahami kondisi satu sama lain juga kalau sudah menikah dengan tantangan-tantangannya. Tapi kalau misalnya ada yang belum menikah juga nggak apa-apa karena ini sangat relate sekali untuk mempersiapkan gitu ya. Bahkan sebenarnya ini topik juga sudah saya suka ulik-ulik dan suka bahas juga dengan pasangan dari dulu sebelum menikah gitu. Jadi dari zaman dulu sebelum pacaran udah suka ngobrolin tentang topik ini. Jadi ini sangat relatable juga untuk bagi yang belum menikah gitu. Nah, kalau kita ngomongin pernikahan gitu ya, pernikahan yang sehat seperti tadi ya, apa yang memanggil saya ke sini karena pengen terus nih mempromosikan pernikahan yang sehat gitu supaya tidak ada lagi mungkin pasangan-pasangan yang perlu merasakan pernikahan yang tidak sehat hingga akhirnya berujung pada perceraian dan akhirnya konsekuensinya ya anak-anak yang mungkin tidak merasakan pernikahan yang utuh, pernikahan yang sehat gitu. Nah, dari sebuah jurnal ini sebenarnya ada perbedaan nih antara saat kita mendefinisikan pernikahan yang sehat dengan antecedent dan juga konsekuensinya. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang mikir, oh pernikahan sehat itu kalau pernikahannya tercukupi secara finansial gitu. Oh pernikahan yang sehat itu kalau bisa menghasilkan anak-anak yang sejahtera. Pernikahan yang sehat itu kalau misalnya bisa tadi ya menghasilkan anak yang sejahtera, well-being di pernikahannya itu baik, terus kemudian juga sehat secara finansial dan segala macam. Tapi sebenarnya bisa jadi itu merupakan antecedent ataupun konsekuensinya dari pernikahan yang sehat. Lalu sebenarnya apa sih definisi dari pernikahan sehat itu sendiri? Nah, setelah ini akan ada sebuah semacam model gitu ya menjelaskan apa sih karakteristik dari pernikahan sehat itu sendiri. Berbeda dengan penyebab dan juga konsekuensi ataupun hasil dari pernikahan sehatnya itu. Jadi, menurut Profesor Moore, ini ada 10 karakteristik yang bisa mendefinisikan pernikahan yang sehat ya, yang di sebelah tengah ini. Pertama kita lihat dulu dari background dan juga antecedent-nya. Background ataupun antecedent di sini tuh bisa jadi merupakan ibaratnya penyebab gitu ya, ataupun asal muasal dari pernikahan sehat itu sendiri, tapi tidak mendefinisikan pernikahan sehat. Dan antecedent ini bisa jadi merupakan faktor yang datangnya dari individual. Karena kalau kita ngomongin pernikahan sehat, definisinya itu adalah couple gitu. Jadi bukan sendiri-sendiri lagi, tapi sudah couple. Tapi antecedent-nya bisa jadi merupakan individual. Apa tuh? Ya income, employment, tingkat pendidikan, physical health, mental health, dan lain sebagainya. Kemudian, pernikahan yang sehat juga bisa menghasilkan hal-hal seperti ini nih, konsekuensinya. Ada adult well-being atau kesejahteraan di orang tuanya, kesejahteraan di orang dewasa, dan juga kesejahteraan di anak-anaknya. Yang nanti akan menghasilkan ya harta lagi gitu ya, income yang lebih baik lagi juga, mental health yang lebih bagus, satisfaction and happiness, kepuasan dan juga kebahagiaan gitu ya, parentingnya hasilnya seperti apa, religiosity-nya seperti apa, child well-being, bagaimana kesehatan mereka, keamanan mereka, attitudes mereka atau value tentang pernikahan dan juga membesarkan anak, dating behavior gitu-gitu ya. Tapi tadi itu merupakan antecedent dan juga konsekuensinya. Lalu apa nih definisinya? Tadi ya seperti aku bilang, Profesor Moore mengidentifikasi 10 karakteristik dari pernikahan yang sehat. Yang pertama, komitmen dari pasangannya. Kedua, kepuasan pasangan terhadap pernikahannya. Komunikasi, penyelesaian konflik, tidak adanya domestic violence ataupun kekerasan dalam rumah tangga, fidelity, kesetiaan, interaction ataupun time together. Ini bukan berarti quantity-nya ya, tapi quality dari time together-nya. Intimacy, kedekatan emosional support, komitmen kepada anak-anak, hingga duration atau legal marital status. Jadi ini karakteristik ini dari pernikahan sehat. Ini menjadi hal yang menarik banget menurut aku, karena ternyata yang selama ini mungkin kita lihat, oh pernikahan sehat itu seperti ini loh, oh pernikahan sehat itu seperti itu loh. Padahal sebenarnya ya, itu bisa jadi adalah konsekuensinya aja. Tapi apa sih yang defining healthy marriage itu sendiri? Ya 10 karakteristik ini. Kira-kira seperti itu. Nah, Mbak-mbak di sini bisa kita lihat ya bahwa sebenarnya akhirnya pernikahan yang sehat ini itu merupakan banyak sekali nih ya, dari komunikasi, pasti tentu butuh cara kita mengekspresikan pendapat, cara kita mengekspresikan kasih gitu ya. Konflik resolution, gimana kita menyelesaikan konflik, karena ini kayaknya tidak perlu saya cantumkan di slide juga, kita semua sadar gitu ya bahwa pernikahan penuh dengan konflik gitu. Kemudian juga adanya interaksi dan juga quality time bersama, butuhnya kedekatan emosional. Nah, ini semua memerlukan penting sekali untuk bisa membangun pernikahan yang sehat adalah
dengan komunikasi, dengan bahasa cinta. Akhirnya gimana kita bisa mengekspresikan kasih dengan lebih optimal, mengekspresikan kasih sayang dengan lebih baik. Itulah yang disebut dengan bagaimana kita mengoptimalkan bahasa cinta kita. Nah, love language sendiri sebenarnya pertama kali dikenalkan oleh Gary Chapman tahun 1992, dan sampai sekarang juga masih terus berkembang buku-bukunya dan penelitian-penelitiannya ya, pengaplikasiannya di berbagai bidang, terutama di hubungan romantis. Ada 5 love language yang ada gitu ya, menurut Dr. Gary Chapman. Ada acts of service, di mana di sini untuk orang-orang ini action tuh speaks louder than words gitu. Jadi lebih baik ya langsung action deh, senang dibantuin, kemudian juga misalnya contohnya mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya, dibantuin. Kalau dulu pas zaman masih skripsi itu kan dibantuin ngerjain skripsi, dibantuin ngerjain ke sana kemari, dibantuin ini, dibantuin itu. Ibaratnya adalah acts of service gitu ya, action yang dilakukan untuk pasangannya gitu. Nganterin ke rumah sakit gitu, misalnya kalau pasangannya sakit ya, ngejagain di rumah sakit misalnya gitu. Yang kedua adalah receiving gifts, yaitu untuk beberapa orang itu sebenarnya mereka akan lebih merasa dicintai atau lebih merasa disayangi kalau misalnya diberikan sesuatu, diberikan hadiah. Ini not necessarily hadiahnya ini tuh yang besar-besar, kayak tiap minggu dikasih emas batangan. Saya juga mau sih ya, sebenarnya nggak nolak. Tapi maksudnya nggak harus yang mahal-mahal seperti itu. Bisa jadi hadiahnya sebesar misalnya kayak pesawat kertas gitu. Tapi tiap hari dikasih gitu misalnya. Ada pesawat kertas, atau misalnya intinya itu ya tadi, heartfelt gift gitu. Jadi nggak harus sesuatu yang kayak misalnya secara ekonomis bernilai tinggi atau segala macam, tapi sesuatu yang kayak ya dikasih aja sebagai bentuk tanda sayang, sebagai bentuk tanda cinta. Itu adalah receiving gifts, kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah quality time. Nah, bahasa ini adalah tentang memberikan pasangan kita atensi tidak terbagi. Jadi ya udah nggak perlu ngapa-ngapain, tapi yang penting bareng aja, diam itu udah cukup buat dia. Atau yang paling mencolok juga, misalnya kalau lagi ngobrol bareng, nggak pengen tuh pasangannya main HP gitu, karena ya pengen hargain waktu bareng. Itu punya love language quality time. Jadi akan ngerasa sangat sedih tuh kalau misalnya lagi bareng tapi pasangannya nggak fokus sama dia gitu. Lagi lihat ini undivided attention. Pasangannya nggak fokus sama dia, justru malah fokus sama hal lain, atau tadi ya terdistraksi dengan HP misalnya. Itu akan membuat orang dengan bahasa cinta quality time itu akan sedih, kira-kira seperti itu. Next-nya, words of affirmation. Jadi orang ini menggunakan kata-kata nih untuk merasa teryakinkan bahwa dia itu dicintai, dan dia juga menggunakan kata-kata juga untuk membuat orang yang dia sayang itu merasa dicintai. Jadi sering bilang aku tuh senang banget deh menikah sama kamu gitu ya, aku tuh happy banget deh menikah sama kamu, aku tuh happy dengan apa yang udah kita lalui misalnya kayak gitu. Kemudian juga nggak ada angin nggak ada hujan, tahu-tahu dikasih teks panjang gitu ya. Misalnya 5 tahun lalu kita bertemu di sini, saat itu aku merasa gini. Jadi kayak dengan kata-kata tuh sangat membuat mereka merasa dicintai, kira-kira gitu. Last but not least ada physical touch. Jadi untuk orang ini memang senangnya adalah butuh waktu yang appropriate, atau butuh waktu yang memang nyaman dan pas juga untuk yang mengekspresikan cintanya dengan sentuhan gitu ya, dengan cium, dengan pergelangan tangan, dengan berpelukan gitu ya. Ini tuh sangat deep buat mereka gitu. Jadi akan sangat merasa dicintai kalau misalnya dengan physical touch ini, kira-kira seperti itu. Jadi balik lagi ada 5 ya love language yang tadi diterangkan oleh Dr. Gary Chapman. Ada acts of service, ada receiving gifts, ada quality time, ada words of affirmation, sama ada physical touch. Nah, tiap orang mempunyai love language, primary love language ini nih sebenarnya ya. Dengan cara apa sih sebenarnya mereka merasa dicintai? Nah, ada yang disebut juga dengan tangki cinta nih, ataupun love tank, yaitu kebutuhan emosional manusia untuk merasa dicintai. Nah, tangki cinta kita ini akan terisi nih kalau masing-masing dari kita, jadi kita kan berpasangan nih. Kalau masing-masing mengungkapkan kasih sayang dengan cara yang disukai oleh partnernya, gitu. Jadi justru fokusnya untuk membangun pernikahan yang sehat, untuk membangun kita bisa saling memahami sebenarnya pasangan kita ini tuh mau dicintai dengan cara apa, suka dicintai dengan cara apa, dan love tank-nya terus-terusan full nih pasangan, ya justru yang harus diekspres, yang harus diungkapkan adalah kasih sayang yang
dengan cara yang disukai oleh pasangannya gitu. Jadi misalnya gitu ya. Oh tapi mungkin sebelum itu ada pertanyaan nih, tapi gimana ya Mbak lah? Tapi kan itu kan bukan love language saya gitu. Terus apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini yang menarik ya. Jadi memang kita punya primary love language gitu ya. Kita sering berbicara, sering mengekspresikan dan memahami banget nih primary love language kita. Tapi sebenarnya kita bisa loh mempelajari secondary love language. Jadi ini penting karena tidak pasti pasangan kita akan memiliki love language yang sama dengan kita. Walaupun akan sangat enak ya, karena jadinya tidak perlu mengomunikasikan secara susah-susah nih bahwa apa sih yang saya inginkan, apa sih yang kamu inginkan gitu. Udah pasti nyambung karena love language-nya sama. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir karena justru kita bisa kok belajar secondary love language. Karena ada 2 tipe akhirnya yang bisa membedakan love language itu sendiri. Yang pertama adalah yang kita ekspresikan, yang mana ini seharusnya adalah menjadi, kalau misalnya ternyata ini yang kita ekspresikan adalah tidak sama dengan apa yang love language pasangan kita, bisa jadi ini akan menjadi secondary love language kita gitu ya. Dan yang kedua adalah felt, bagaimana kita merasa sangat dicintai. Itu adalah yang primary-nya bisa jadi gitu ya. Walaupun yang mana yang primary, mana yang secondary itu lagi-lagi tergantung nanti dari hasil tesnya juga. Tapi yang perlu ditekankan di sini, yang perlu kita sama-sama pelajari di sini adalah bahwa yakinlah bahwa love language ini bisa dipelajari dan juga bisa kita optimalkan ekspresinya sesuai dengan apa yang pasangan kita inginkan gitu. Justru itulah tahap pertamanya gitu ya. Sudah mengenal ya kita harus mengkompromikan. Karena tadi ada 2 ya, ada yang expressed, ada yang felt. Express itu adalah bagaimana apa yang kita sering lakukan, apa yang kita sering action kan gitu ya. Bagaimana kita mengekspresikan bahasa cinta kita, dan yang kedua, apa yang kita rasakan, apa yang perlu kita rasakan supaya tangki cinta kita full. Jadi ibaratnya gini, express love language yang expressed atau yang diekspresikan adalah gimana supaya tangki cinta pasangan kita full, dan yang kedua yang felt adalah bagi apa yang harus pasangan kita lakukan atau apa yang harus kita terima supaya tangki cinta kita ini selalu full, kira-kira seperti itu ya. Jadi harapannya sampai sini mudah diterima. Nanti kalau mau ada pertanyaan boleh gitu. Nah, tadi pertanyaan yang sudah mungkin saya ulang-ulang juga, bagaimana dengan perbedaan, gimana nih dengan beda gitu ya. Sebenarnya gimana kalau misal ternyata love language saya dan pasangan ini berbeda, apakah nantinya jadi kita nggak cocok, apakah nantinya kita ternyata nggak bisa membangun pernikahan yang sehat gitu ya. Sebenarnya nggak juga, karena ternyata nggak secara signifikan tuh nggak terlalu terbukti juga dari penelitian-penelitian yang saya baca juga baru semalam sebenarnya, nggak terbukti juga bahwa apa yang kalau misalnya semakin cocok love language-nya maka semakin tinggi nih relationship satisfaction atau kepuasan hubungan pernikahannya. Sebenarnya nggak melulu seperti itu juga. Justru ada satu variabel yang sangat menentukan. Akhirnya sejauh mana sih si love language ini akan berpengaruh ke kepuasan pernikahan. Bisa dilihat penelitian yang pertama ya. Jadi efektivitas dari model Gary Chapman yang tadi, love language itu akan sangat bergantung pada bagaimana kedua pasangan menghasilkan ataupun melakukan self-regulatory ataupun self-organization gitu ya, gimana bisa mengatur diri, gimana akhirnya mengatur diri itu termasuk apa aja sih? Ya, mengendalikan diri, apa yang pasangannya disuka, mengendalikan diri, apa yang pasangannya tidak suka gitu ya. Dan ada yang penting juga di sini, kebetulan karena mostly ibu-ibu ya di sini alhamdulillahnya gitu. Female self-regulation perempuan memegang peranan yang lebih penting nih dalam memprediksikan relationship satisfaction pada kepuasan pernikahan di kedua pasangan kalau misalnya love language-nya beda gitu. Jadi poin nomor 1 ini, penelitian nomor 1 membuktikan bahwa nggak usah khawatir, kalaupun beda, yang penting adalah self-regulatory kita gitu ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya beda, akhirnya kita nggak bisa membangun pernikahan sehat, atau bukan berarti kalau misalnya beda, akhirnya kita nggak bisa membangun komunikasi yang efektif, komunikasi yang penuh kasih juga dengan pasangan. Itu enggak. Justru yang sangat bergantung adalah kemampuan kita untuk meregulasi diri, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian, tapi Mbak, kalau misalnya saya ngasih terus, nanti tangki cinta saya kosong dong, nanti tangki cinta saya nggak full gitu ya. Terus gimana nih Mbak gitu? Lihat poin yang kedua, Mbak di sini. Memuaskan kebutuhan pasangan kita, ternyata impact-nya itu sama kuatnya dengan ketika kita akhirnya nanti memiliki pernikahan yang sehat. Dalam artian gini, persepsi kita akan pernikahan yang sehat itu juga akan terbangun kalau misalnya kita
berusaha untuk memuaskan kebutuhan pasangan kita. Nah, yang nomor 2 ini kebetulan karena yang di sini hadir tuh mbak-mbaknya, istri-istrinya gitu ya. Nanti setelah ini boleh sharing sama suami gitu ya, bahwa love language aku tuh X loh, kamu tuh Y, kita beda. Nah, supaya tangki cinta kita tetap sama-sama full, kita ekspresikan kasihnya sesuai dengan apa yang pasangan kita bahasakan, apa yang dengan pasangan kita inginkan, felt-nya gitu. Supaya tadi tujuannya adalah memenuhi tangki cinta dari masing-masing pasangan. Karena tadi loh, sesuai dengan nomor 2 ini, kalau misalnya kita saling memuaskan kebutuhan dari pasangan kita, strong impact-nya akan sama-sama strong loh untuk persepsi kita terhadap kualitas hubungan kita gitu. Jadi ini kalau bahasa aku agak sulit, maaf ya, nanti pas sesi tanya jawab perlu ditanya lagi. Tapi intinya adalah bukan berarti kalau misalnya kita mengekspresikan bahasa kasih pasangan kita jadi nggak merasa puas. Enggak, justru penelitian membuktikan bahwa kalau misalnya kita memuaskan bahasa kasih pasangan kita, itu persepsi kita terhadap kualitas hubungannya juga akan sama besarnya dengan saat kita menerima. Nah, itu bahasanya ya. baru ke rangkum, baru ke tata bahasanya yang enak. Jadi jangan khawatir untuk jangan pelit-pelit ibaratnya untuk mengisi tangki cinta pasangan kita, karena ya tadi akan sangat berpengaruh juga sama kuatnya kok dengan saat kita menerima gitu. Jadi ingat lagi di sini prinsipnya adalah bagaimana kita sebagai pasangan dengan bahasa kita cinta masing-masing, baik sama maupun beda, adalah kita memenuhi kebutuhan emosional kita masing-masing untuk merasa dicintai. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Nah, lalu teman-teman, ini sepertinya sudah di-spill juga oleh Mbak Jani. Love language ini kan merupakan salah satu mungkin gaya bahasa, gaya ekspresi cinta kita gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa loh memaksimalkan ekspresi cinta kita dengan sesuatu yang sebenarnya secara naluriah itu kita memang sudah punya gitu. Jadi ada yang disebut dengan bakat dan juga ada yang disebut dengan kekuatan. Bakat itu apa sih? Pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang berulang-ulang yang alami dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Dan juga kekuatan itu adalah lahir dari bakat itu sendiri gitu ya. Bakat kita yang dominan lahir jadi kekuatan kita. Yaitu kegiatan yang disukai, enjoy, mudah dikuasai, hasilnya bagus, dan juga bermanfaat. Dikenal juga dengan 4E activities. Jadi sebenarnya selain daripada bahasa cinta nih, yang sebenarnya memang mungkin adalah salah satu tools kita untuk bisa lebih meningkatkan menjadi ikhtiar kita untuk membangun pernikahan yang sehat, sebenarnya ada juga kita punya loh yang sebenarnya mungkin nggak perlu kita pelajari segitunya, karena ya memang sudah naluriahnya nih, sudah jadi bakat kita, sudah jadi kekuatan kita gitu ya, diberikan sama Allah. Untuk memaksimalkan ekspresi cinta kita juga dari bentuk bakat dan juga kekuatan gitu. Nah, ini sebagai ilustrasi aja nih ya. Tadi kan aku sempat share gitu. Ini no settingan ya. Emang ini beneran hasil contoh talent mapping assessment yang hasilnya ada 14 potensi kekuatan. Jadi kalau talent mapping assessment itu memang hasilnya dari bakat dulu, ada 34 urutan bakat, ada peta bakatnya juga. Kemudian juga dari bakat-bakat tersebut diurutkan nih untuk menjadi potensi kekuatan. Nah, di sini saya menemukan penemuan yang menarik juga sebenarnya antara saya dan suami gitu ya. Di mana potensi kekuatan kami itu memang mencerminkan love language kami, kira-kira seperti itu. Jadi ini sangat insightful juga buat saya dan juga suami, karena ternyata selain kita mengenal diri sendiri, kita jadi semakin bisa berkompromi, semakin semangat lagi untuk memenuhi tangki cinta masing-masing sesuai dengan apa yang diharapkan, karena ya itu tadi, ini memang naluri suami saya seperti ini loh, bakat suami saya seperti ini loh, kekuatan suami saya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau nih misalnya teman-teman ya, mbak-mbak di sini, kan ada 5 bahasa cinta. Ini kalau misalnya dilihat nih dari 3 potensi kekuatan utama dari orang yang ada di layar ini gitu ya. Kira-kira dari acts of service, words of affirmation, physical touch, kemudian juga ada apa lagi ya? Quality time, dan juga ada receiving gifts. Kira-kira orang ini tuh apa nih? Kira-kira aja gitu. Love language-nya apa? Ada yang mungkin mau nebak berhadiah? Act of service ya, kata Mbak Jenny. Iya, betul banget. Jadi, primary love language dari orang ini adalah act of service. Dan ternyata itu dibuktikan, memang dia kuatnya adalah melayani. Dia kuatnya adalah memberikan perhatian, memberikan perawatan gitu ya. Jadi,
ternyata ya bisa jadi walaupun secara saintifik ataupun secara penelitiannya ini belum ada, nanti mungkin jadi inspirasi juga ya, siapa tahu kita pengen ngelihat hubungannya dan korelasinya, tapi sebenarnya bisa dilihat gitu. Ini membuat saya menjadi semakin sadar bahwa oh ternyata kekuatan saya ataupun suami akhirnya itu sangat berpengaruh juga dengan akhirnya seperti apa sih love language kita. Itu membuat saya semakin mawas diri dan juga semakin semangat akhirnya ya untuk mengenal diri sendiri, mengenal pasangan, dan juga untuk akhirnya gimana sih dari bakat yang sama ini kita optimalkan, dari bakat yang berbeda ini kita cari apa yang bisa saling mengisi, dan juga tadi kalau kaitannya dengan membangun pernikahan yang sehat, membangun hubungan yang kuat dengan pasangan, akhirnya gimana saya bisa memaksimalkan tangki cinta suami saya dan suami saya juga bisa memaksimalkan tangki cintanya untuk saya, kira-kira seperti itu. Kita lihat orang kedua nih ya, contohnya. Ini communicating, ideating, visioning nih. Kira-kira apa nih? Mungkin dari yang pertama aja langsung kelihatan ya. Sebenarnya apa sih bahasa cinta orang ini gitu? Ada yang mau menebak lagi mungkin? Untuk orang kedua ini kira-kira apa? Word of affirmation. Iya, betul sekali ya, Mbak Adil dan juga Mbak Jani. Ini primary love language orang ini itu adalah words of affirmation, karena memang kekuatannya dari dia sendiri juga sebenarnya adalah menyampaikan perasaan, pikiran dengan bahasa, lisan, tulisan, gerakan anggota tubuh gitu. Jadi memang dalam komunikasi menjadi kekuatannya, dan words of affirmation adalah primary love language-nya gitu. Jadi ini menarik ya, ternyata dengan kita semakin mengenal diri dari yang naluri kita, kemudian juga kita mengikuti tadi ya kuis, nanti mungkin ada linknya juga di akhir tes bahasa cinta, kita akan semakin menyadari bahwa oh inilah saya, inilah diri saya, ini yang saya akan merasa sangat nyaman kalau saya diekspresikan cintanya dengan seperti ini. Tapi saya juga sadar nih bahwa suami saya tuh nyamannya kalau diekspresikan komunikasi seperti ini, karena tadi dari bakat dan kekuatannya seperti ini, kemudian dari love language-nya juga seperti ini, ada kaitannya, hingga akhirnya menjadi semakin maksimal juga untuk kita bisa mengekspresikan kasih kita ke pasangan. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya nih, setelah ikut ini, what's next gitu ya? Apa sih 3 langkah yang bisa teman-teman lakukan, Mbak-mbak lakukan semua di sini untuk menguatkan hubungannya dengan pasangan? Oh iya, dan disclaimer juga, ini kan hari ini kita ngomongin tentang pasangan, tentang cinta, tentang pernikahan, karena konteksnya adalah pernikahan gitu ya. Tapi sebenarnya love language ini juga sangat bisa diaplikasikan untuk ke orang lain gitu ya, untuk ke anak, untuk ke orang tua, jadi bisa kepada siapapun gitu ya. Jadi nanti silakan di akhir akan ada linknya, bisa dicoba gitu ya. Pengen coba untuk pasangan, pengen coba untuk diri sendiri, pengen coba untuk sebagai remaja gitu, ada juga pilihannya, atau bahkan saya adalah orang tua yang pengen tahu, yang pengen lihat anak saya tuh bahasa kasihnya tuh apa, itu juga ada nanti ya di website-nya. Oke, lanjut lagi. 3 tahapnya apa nih akhirnya ya untuk memperkuat hubungan kita? Yang pertama adalah balik lagi, kenali diri. Kita cari tahu bahasa cinta kita apa, bakat kita apa, kekuatan kita apa. Kemudian yang kedua, bertukar hasilnya dengan pasangan. Jadi karena tadi ya, kan ada 2, ada yang express, ada yang felt. Dan akhirnya untuk memenuhi tangki cinta pasangan kita kan, kita harus tahu sebenarnya pasangan kita pengennya tuh dicintai dengan cara apa. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bertukar hasil dengan pasangan. Dan yang ketiga, diskusikan langkah aksi untuk memperkuat hubungan. Jadi kalau udah tukeran doang, tapi habis itu nggak ada actionnya kan juga percuma gitu ya. Tapi kalau misalnya udah tahu nih, oh bahasa cinta kamu tuh A dan B nih yang kuat, kemudian urutan bakat kamu seperti ini, kemudian akhir kekuatan kamu adalah 14 hal ini. Terus saling tukeran gitu kan. Oh hasil kamu ini, oh hasil aku ini. Iya, aku tuh sebenarnya ngerasa dicintain kalau misalnya gini, kamu ngerasa dicintain tuh kalau gini gitu. Udah selesai saling baca, udah bertukar hasil, sudah diinterpretasikan juga gitu ya nanti dengan konsultan dari talent mapping-nya ataupun dari kalau misalnya love language bisa dibaca gitu kan, bisa belajar bareng dulu. Tahap ketiganya yang dilakukan adalah diskusikan langkah aksinya nih untuk memperkuat hubungan dengan pasangannya. Karena lagi-lagi ya, kalau misalnya hanya berhenti di bertukar hasil aja, tapi habis itu nggak sepakat, akhirnya apa nih yang harus dilakukan berikutnya? Itu khawatirnya kan juga nggak ada dampaknya untuk hubungannya. Gitu ya. Jadi diskusikan langkah aksi untuk memperkuat hubungannya juga dengan pasangan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman 3 langkah yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Tadi kita dari awal kalau boleh recap lagi udah belajar soal tahap perkembangan manusia dewasa. Memang tugas kita saat ini adalah untuk membangun intimasi, membangun kedekatan dengan agen sosial primer di sekitar kita. Dalam konteks perbincangan hari ini adalah suami, pasangan, istri
gitu ya. Dengan kalau misalnya kita sudah berhasil membentuk intimacy dengan pasangan kita, akan terbangun kekuatan love ataupun kasih itu tadi ya, yang memang menjadi tugas kita nih di tahap ini. Sesuai juga dengan firman Allah gitu ya, memang kita di usia sekarang ini akan ada baiknya untuk menikah. Kalau menikah kita akan terbangun rasa tentram, rasa cinta, rasa kasih. Nah, rasa kasih itu akan mengantarkan kita pada pernikahan yang sehat tadi gitu ya. Ada 10 karakteristik. Lagi-lagi ingat bahwa pernikahan yang sehat itu berbeda nih dengan penyebab dari pernikahan sehat dan juga dengan konsekuensi dari pernikahan sehat. Ada 10 karakteristik yang menandakan pernikahan itu sehat. Nanti bisa dilihat lagi di materi-materinya ya. Nah, selain itu setelah kita bahas pernikahan sehat, tadi kita udah bahas juga tentang love language. Ada 5 ya, love language ya, words of affirmation, quality time, acts of service, receiving gifts, dan juga physical touch. Dari 5 hal ini, ternyata tujuannya apa sih ujung-ujungnya nih love language ini adalah untuk memenuhi tangki cinta. Tangki cintanya siapa? Tangki cinta pasangan kita gitu. Jadi ya pasangan kita speak untuk pasangan kita ya, tapi kalau pasangan kita tandanya adalah untuk tangki cinta kita. Kira-kira seperti itu. Karena ingat, pernikahan saat itu bukan individual, tapi adalah couple. Jadi, ya memang harus saling memenuhi tangki cinta satu sama lain dengan bahasa cinta yang yang diharapkan dirasakan oleh pasangannya. Lagi-lagi ingat, terus gimana kalau beda nih? Aku senangnya itu dikasih kata-kata, tapi suamiku tuh senangnya ngasihnya hadiah gitu ya. Nggak usah khawatir, karena tadi ya, perbedaan itu bisa diatasi. Justru yang akan sangat yang akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan kita nanti akhirnya adalah satu tadi. Penelitian yang pertama membuktikan bahwa yang akan mempengaruhi kepuasan pernikahan kita justru lebih besar sangat bergantung pada self-regulatory-nya. Kemampuan pasangan untuk meregulasi diri. Gimana akhirnya dia mau menyesuaikan diri dengan pasangannya. Gimana akhirnya dia mau menerima apa yang diberikan oleh pasangannya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, jangan takut juga kalau misalnya beda, nanti rugi dong di aku ngasih terus apa yang suamiku pengen, padahal suamiku nggak ngasih ke aku gitu ya. Ya walaupun sebenarnya yang lebih baik adalah ya mengkomunikasikan juga ke suami apa sih yang kita inginkan gitu ya di tahap kedua ini, bertukar hasil gitu, dan juga diskusikan langkah aksi. Tapi penelitian tadi yang kedua, jangan khawatir kalau misalnya kita rajin juga mengekspresikan apa yang sebenarnya menjadi felt love language dari pasangan kita, ternyata quality persepsi kita terhadap kualitas hubungan itu juga akan sama kok, strong impact-nya juga kepada hubungan kita. Kira-kira seperti itu. Jadi bahasa gampangnya jangan pelit-pelit ngasih, karena kita ngasihnya loyal pun sesuai dengan apa yang diinginkan sama suami kita, dampaknya juga bagus kok ke kita. Kira-kira seperti itu. Akan sama kok kuatnya terhadap relationship quality perception-nya, kira-kira seperti itu. Ya. Dan last but not least, ingat lagi nih 3 tahap ini. Setelah ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kenal diri, tes bahasa cinta, tes bakat, tes kekuatan, akhirnya itu apa? Untuk bisa memahami diri dengan lebih baik, memahami diri dan juga pasangan dengan baik. Tahap keduanya, bentukanlah hasilnya dengan pasangan, gitu ya. Kemudian ketiga, jangan berhenti sampai bertukar aja, tapi ngobrol lagi berdua, diskusiin lagi. Jadinya apa nih yang harus kita lakukan? Action plan-nya apa untuk bisa memperkuat hubungan? Kira-kira seperti itu. Oke Mbak-mbak semuanya. Tadi kita udah bahas banyak ya, udah aku recap juga. Nah, next-nya aku akan ada satu sesi lagi di Mentimeter. Pengen ajak Mbak-mbak semua di sini untuk sharing lagi ya. Apa sih sebenarnya yang sudah Mbak-mbak dapat dari sesi hari ini? Jadi, bentar aku ada yang mau di-share screen. Oke, jadi ini kembali untuk menggali kesadaran kita semua ya, bahwa apa yang Mbak-mbak semua pelajari nih hari ini tuh kan adanya di pikiran. Ya, udah nambah nih pengetahuannya, mungkin saya juga semakin bertambah pengetahuannya karena sambil ngejelasin gitu ya. Apa yang kita semua pelajari hari ini ada dalam pikiran kita, ada dalam ya kognisi kita lah ya, baru nih di pikiran kita. Tapi apa yang terjadi hari esok tergantung pada aksinya Mbak-mbak setelah ini. Setuju atau enggak nih? Ini mungkin boleh langsung ya ke menti.com 5884404. Sudah bisa dibuka?
Oke, ada 2 orang nih yang masuk ya ke ininya. Oh, 3 orang. Yuk, kita tunggu sampai mungkin setengahnya kali ya sudah masuk ke Mentimeter. Karena akan ada yang harus diisi lagi nih sama Mbak-Mbak juga. Kita tunggu 2 orang lagi minimal. Jadi di sesi ini kita akan ada sesi namanya refleksi dan aksi. Kita refleksikan apa yang sudah dipelajarin dan kita komitmenkan nih, kita catat juga apa yang akan saya lakukan setelah sesi ini, kira-kira seperti itu. 1 orang lagi ada atau kita bisa lanjut aja kali ya, Mbak Najma. Oke, sudah 7 orang. Kita lanjut ya, bagi yang nanti pengen menyusul boleh, silakan linknya ada di kolom chat. Oke. Kata apa yang terlintas di pikiran teman-teman, di pikiran Mbak-Mbak setelah mengikuti sesi ini? Ini 1 kata aja ya, boleh ditulis. Refleksi, cinta. Oke. Sayang, pasangan, intimacy, diri, kasih. Oke, sayang. Bersyukur, Masya Allah. Ada lagi? Ada lagi? Perbaikan. Oke. Oke. Jadi ini ya yang terlintas ya, pasangan, sayang. Yang paling besar ini sayang ya. Mungkin semoga abis ini makin sayang sama suaminya masing-masing ya. Sayang, perbaikan, refleksi, bersyukur. Diri. Oke, refleksi diri mungkin tadi ya. Cinta, love, kasih, insightful, perbaikan. Oke. Nah, terima kasih Mbak-Mbak ya sudah mau sharing nih tentang apa yang terlintas di pikiran mengenai sesi kali ini. Nah, next-nya, pertanyaan ini million dollar question ya. Apa yang akan kamu lakukan setelah sesi ini? Apa sih yang pengen dilakukan setelah sesi ini? Karena tadi di awal ya, yang dipelajari hari ini itu adanya di pikiran, di otak gitu. Tapi apa yang membedakan kita hari ini dengan esok adalah aksi yang kita lakukan setelah apa yang kita pelajarin. Kira-kira seperti itu. Oke, Mbak Iren. Oh, ikut TM, mengenali diri sendiri. Oke. Oh, ikut TM. Memulai mempraktikkan bahasa kasih. Iya, boleh juga ya nanti. Setelah ini akan aku kasih linknya nih. Iya, dapat insight ternyata untuk bahasa kasih, giving dulu, baru receiving. Mudah-mudahan bisa lebih banyak memberi ke pasangan. Betul, betul. Mencari tahu tentang diri dan pasangan, komunikasi. Oke. Jadi penting banget nih ya, tahap pertama tadi juga ada tuh 3 tahap. Tahap pertama mengenali diri itu memang menjadi langkah awal sih ya sebenarnya ya. Bisa dengan mengikuti tes bahasa cintanya, mengikuti SC30, mengikuti talent mapping gitu, seperti yang sudah Mbak Jane spill di grup gitu. Oke, sudah 7 orang nih sepertinya dari tadi ikut juga. Terima kasih teman-teman sudah mengkomitmenkan nih, sudah ibaratnya at least menuliskan ya rencana teman-teman setelah ini mau ngapain gitu. Harapannya sih bisa terlaksana juga setelah ini. Nah, terakhir dari saya, terima kasih sudah mengikuti sesi webinar pada hari ini gitu ya. Harapannya apa yang sudah kita pelajarin ini bisa menjadi langkah awal at least ya untuk kita membangun pernikahan yang lebih sehat dengan tadi ya bahasa cinta itu sendiri gitu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dengan topik-topik lainnya yang berkaitan dengan pernikahan juga di Ajwa Play, kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga ada ya kalau misalnya pengen tes. Tadi kan ada banyak juga yang bilang ya, apa yang akan dilakukan setelah ini, memulai kenali diri,
gitu. Boleh klik link yang ada di layar, fivelovelanguage.com/quizzes. Nanti ada pilihannya mau ngisi buat diri sendiri, terus ataupun pengen ngisi untuk anaknya, jadi pengen tahu anaknya itu bahasa cinta apa juga ada gitu. Atau kalau misalnya pengen lebih dalam lagi, pengen tahu nih bahasa cinta aja kayak terlalu simpel Mbak Mia, pengen tahu yang lebih dalam lagi tentang diri sendiri dan yang juga lebih dari alami dari bakat gitu ya. Bisa ikut ST30 dan juga talent mapping assessment, kontak admin Ajwa Play, kira-kira seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mia. Masya Allah ilmunya kalau bahasa anak jakselnya daging semua ya. Alhamdulillah. Tadi tuh apa namanya yang paling menarik itu pas dikasih emas sekilo ya. Aduh kapan ya bisa dikasih emas sekilo ya Mbak? Oke. Mbak-mbak semua terima kasih banyak yang sudah hadir. Nah sekedar informasi nih untuk menambah semangat tadi bahwa kita ada 2 hadiah untuk dua penanya. Jadi sebelum kita buka sesi tanya jawab, aku mau ngegame dulu nih. Kira-kira masih pada aktif atau lagi pada riwah nih ngurusin anak ya di rumah, ada yang lagi di jalan. Boleh sambil tebak-tebakan ya. Masih ada waktu ya kita Mbak dikit. Gak usah banyak-banyak. Oke. Sebentar aku share screen. Nah, nih tebak-tebakan sederhana ya Bun, supaya peregangan otaknya. Jadi nggak cuma tubuh yang diregangkan, pikirannya juga biar nggak stres. Nah, kira-kira bunda-bunda ada yang lihat nggak? Udah kelihatan belum ya, mbaknya semuanya? Udah ada yang jawab tuh Mbak Najma. Wah, udah ada yang jawab. Ini paling mudah ya. Pasti ini udah tahu semua ini gambarnya. Oke. Selanjutnya, siapa tuh yang jawab? Rumah tangga, Mbak Lilis. Oke, yuk yang paling aktif dan nanti tanya jawabnya bisa menjawab. Apa namanya nanti pas sesi tanya jawab aktif bakal dikasih hadiah untuk 2 orang ya. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Ada gambar apa nih? Aku jadi kayak ngajar anak-anak ya, karena biasanya interaksinya sama anak-anak, Bu. Maaf ya, jadi interaksinya biasa sama anak-anak, jadi kayak apa ya? Gitu. Apa nih? Ada yang tahu boleh di chat, boleh juga raise hand. Iya, calon mertua kayaknya udah pada bisa-bisa semua ini ya. Jawabannya dari Mbak Jane. Mbak Jane paling aktif nih, Mbak Jane. Oke, selanjutnya. Satu lagi ya. Nah, ini yang paling tidak mau kita alami semua ibu-ibu. Paling panik kalau ini terjadi. Ada yang jawab nggak ya? Coba kita cek, lihat kolom chatnya. Uang habis, duit habis. Ya, sama aja. Oke, terima kasih bunda-bunda yang sudah ikutan. Game simple ya untuk mengasah pikiran. Karena tadi udah materinya lumayan banyak, berat ya, Mbak. Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya, bunda-bunda yang tadi masih penasaran, pengen penjelasan lebih dalam, atau ada yang belum dimengerti, boleh bertanya secara langsung, atau kalau malu-malu lagi riweh, boleh di kolom chat. Oke, Mbak yang ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat, nanti aku bantu baca. Mbak Mia, aku sekedar ini nih Mbak Mia, curcol sedikit sambil nunggu teman-teman Mbak-mbaknya yang sambil mikir pertanyaan.
kebetulan ya qadarullah ini aku bisa ikut apa namanya kopdar ini, jadi apa namanya jadi ada input bahasa cinta itu ternyata nggak cuma ke pasangan ya, ke anak, bisa ke ibu, ke temen atau ke siapapun, itu bisa ngisi ke tangki cinta kita juga bisa diisi, nggak pasangan aja ya, untuk semua orang juga bisa mengisi gitu. Karena qadarullah ya, aku ini single mother, suamiku kan sudah meninggal lama. Jadi perasaan tuh kalau kayaknya kalau ternyata tangki cinta kita itu efek sama kesabaran emosional ke anak itu pengaruh ya. Jadi kan ternyata mengharapkan isi tangki cinta itu nggak cuma dari pasangan, jadi dari orang tua juga kita bisa merasakan kasih sayang dari teman, komunikasi dari saudara. Nah, selama ini baru menyadari bahwa ternyata kasih sayang itu nggak cuma dari pasangan gitu. Tapi ini yang aku keluhkan itu, ya ampun kalau ngurus anak gini amat ya sendiri gitu. Ternyata aku nggak bersyukur kayaknya nih ada ibu, ada mama, ada mertua yang sayang. Mungkin mulai sekarang apa namanya bisa jadi aplikasi aku lebih ada apa lebih bersyukur dan sadar bahwa nggak punya pasangan itu bukan berarti tangki kita kosong terus gitu. Terima kasih ya Mbak Mia sebelumnya. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Rina Farid ya. Di sini layarnya tulisannya agak kurang ini. Bagaimana Baca nih, kita Mbak. mengukur? Mm-mm. Ya, aku Bagaimana kebaca. kita mengukur? Aku baca. Oke, boleh dibacakan ya? Atau aku bantu Ya, baca? boleh. Boleh. Langsung aja dari aku kali ya, Mbak Najma. Boleh. Ya, aku mau menanggapi dulu juga Mbak Najma. Betul banget, meskipun mungkin pada saat ini kondisinya single mother gitu ya, nggak punya pasangan, temukan cara gimana caranya tangki cinta kita full gitu ya. Kadang-kadang ke anak itu kan, kalau misalnya suka dengar gitu ya, ada bahasa, aduh my heart is full, aduh hatiku rasanya penuh banget gitu ya, happy banget, senang gitu, terpenuhi tangki cintanya. Itu kan nggak melulu bisa jadi dari pasangan gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya kita dapat dari, misalnya murid gitu ya, kalau misalnya ngomong guru, atau misalnya dari customer gitu, bahkan ya ada sesuatu yang memenuhi hati kita gitu ya, memenuhi rasa membuat kita merasa disayang, kan kuncinya itu sebenarnya ya. Itu juga bisa kok full. Jadi bukan berarti love tank itu hanya dimiliki atau hanya bisa diisi oleh pasangan. Lalu bagaimana gitu kan dengan yang mungkin saat ini kondisinya belum memiliki pasangan atau tidak memiliki pasangan, tuh nggak usah khawatir Mbak Najma. Jadi penuhi aja tangki cintanya dari orang-orang terdekat lain, dari anak, mertua, orang tua gitu ya. Bahkan orang-orang lain di sekitar juga, yang penting menurut kita ini tuh bisa mengisi hati kita, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya Mbak Najma ya ke pertanyaannya Mbak Rina nih. Bagaimana kita mengukur apakah pernikahan kita sehat atau tidak gitu. Oke, Mbak Rina terima kasih untuk pertanyaannya. Sesuai yang tadi dijelaskan, menurut Profesor Moore tadi ya, kalau pakai modelnya dia ada 10 karakteristik nih untuk bisa mendefinisikan pernikahan yang sehat. Nah, tiap-tiap dari elemennya atau tiap-tiap dari karakteristiknya itu bisa jadi ada alat ukurnya, bisa jadi dilihat dari segi tadi kan ada tuh ya length atau duration-nya itu juga bisa gitu ya. Nah, kalau di sini pertanyaan adalah gimana mengukur pernikahan kita sehat atau enggak? Mungkin kalau pertanyaannya lebih kepada benar-benar pengen mengukur, ada angkanya, ada penormaan nih, jadinya sehat atau kurang sehat atau sangat sehat kayak gitu ya. Tentunya dibutuhkan alat ukur gitu ya. Mungkin dilihat aja, ini aku sudut pandang dari anak psikologi, sarjana psikologi gitu ya. Kalau pengen mengukur sebuah variabel ya pastinya ada alat ukurnya yang harus digunakan gitu. Nah, dari tadi 10 karakteristik itu dilihat aja kira-kira pengen lihat dari karakteristik yang mana sih? Apakah kepuasan pernikahannya, apakah dari segi tadi ada lack of domestic violence juga gitu ya, ada komunikasinya, dilihat aja. Itu kalau misalnya pengen yang pengukuran benar-benar ada angkanya gitu ya. Tinggal ambil variabel yang mana yang dipengenin, cari alat ukurnya mana yang tersebar di luaran sana. Bisa juga ke psikolog gitu ya. Saya pengen diukur nih, benar diukur. Tapi kalau misalnya sebenarnya pengukuran di sini lebih kepada adalah secara kualitatif, atau misalnya kayak yang penting saya ngerasa pernikahan saya ini lumayan sehat atau sehat ataupun lumayan sehat,
sehat banget atau kayak aduh nggak sehat sama sekali gitu. Karena dari yang aku baca juga dari si jurnal yang aku baca kemarin itu sebenarnya pernikahan sehat itu bukan hitam putih ya, tapi sebagai kuantum gitu sih sebenarnya. Jadi kayak semakin banyak karakteristik yang terpenuhi itu bisa jadi semakin sehat kira-kira gitu. Dan lagi-lagi tergantung juga nih variabel apa yang diambil. Jadi mungkin pertanyaannya dikembalikan lagi nih ke Marina, mengukurnya mau dari segi apa? Apakah tadi kan ada tuh salah satu karakteristiknya adalah lack of domestic violence gitu. Lack of domestic violence apa sih maksudnya? Oh nggak ada kekerasan dalam rumah tangga. Ya kalau nggak ada, Mbak Rina pengen mendefinisikan pernikahan yang sehat ya bisa-bisa aja, sah-sah aja. Atau pengen lihat dari segi komunikasinya. Kalau di jurnalnya bilang komunikasinya itu akan lebih baik kalau ada humornya dalam pernikahan gitu. Terus lihat, oh saya sama suami saya sering bercanda sih, berarti kita lumayan sehat. Bisa jadi juga gitu. Jadi mungkin di sesi ini yang bisa aku jawab adalah lihat dari 10 karakteristik tadi memenuhi berapa karakteristik sih, atau kalau misalnya pengen beneran dapat alat ukurnya ya bisa jadi pilih satu variabelnya terus datang ke konselor pernikahan mungkin gitu ya, Mila tolong diukur dong relationship satisfaction saya sama suami berapa sih gitu, atau kebahagiaan saya di pernikahan, level kepuasan saya di pernikahan ini saat ini tuh berapa sih gitu. Itu jawabannya kira-kira seperti itu ya Mbak Rina ya. Satu, bisa beneran ngukur pakai alat ukur, datang ke konselor atau datang ke psikolog. Yang kedua, lihat aja karakteristiknya tadi, memenuhi atau enggak. Kalau misalnya memang sudah memenuhi dan Mbak Rina sudah mendefinisikan hal ini sebagai pernikahan yang sehat, ya bisa jadi udah cukup gitu. Jadi tergantung Mbak Rina nih, ngukurnya mau sejauh apa, beneran sampai ada angkanya, ada penormaan ini sangat sehat nih, kurang sehat apa segala macam dengan variabel tertentu yang diukur, atau ya udah secara kualitatif aja dibaca, dipahamin terus refleksi ini udah cukup belum ya buat saya, udah cukup sehat belum ya saya dan suami seperti ini. Kira-kira seperti itu. Boleh Mbak Rina nanti aku share ke Mbak Jani ya. Mbak Jani bisa share PDF-nya ke teman-teman marketer Ajwa Play gitu. Oke. Aku bisa lanjut Mbak Najma ke pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Mia atas jawabannya. Untuk Mbak Rina gimana jawabannya? Kalau masih Atau mau sambil aku ini deh share screen lagi aja ya. boleh. Biar enak sambil ngejawab pertanyaan sambil ngeliatin layar. Tadi ada pertanyaan balik jadinya untuk Mbak Rina ya. Gimana Mbak Rina sudah menentukan jadi mau pernikahan yang seperti apa, sehat atau tidaknya tergantung dari persetujuan rumah tangga itu juga ya berarti ya Mbak Mia? Lebih kepada tadi mau ngukurnya sejauh apa, mau beneran harus pakai alat ukur atau ya refleksi diri aja, dilihat dari definisi healthy marriage ini, baca komitmen saya sama pasangan tuh gimana ya, sejauh apa kepuasan saya hubungannya dengan pasangan seperti apa, komunikasi kita seperti apa, resolusi konflik kita bagus atau enggak, kalau misalnya ada konflik gimana kita nyelesainnya, selesai benar-benar tuntas masalahnya enggak, atau sebenarnya cuma dipendem-pendem aja misalnya gitu, lack of domestic violence atau enggak, ada kekerasan dalam rumah tangga atau enggak, fidelity, kesetiaan, setia atau enggak, ada affair atau enggak gitu ya, time together-nya gimana, quality time-nya, emotional support yang saling dikasih gimana, komitmen kepada anak-anak gimana, sama enggak nih bapak ibu atau ibu aja yang cenderung jadi pengasuh utama, duration ya sudah berapa lama menikah gitu. Jadi bisa dengan merefleksikan 10 karakteristik ini aja, atau ya datang ke konselor atau datang ke psikolog minta tolong diukur gitu, beneran ada pengukurannya gitu, tergantung Mbak Rinanya aja sejauh mana ngerasa pengen taunya nih tentang pernikahan sehatnya dari Mbak Rina itu sendiri gitu. Terima kasih Mbak Mia. Memang dulu sebelum pernikahan tuh biasanya ada yang ngingetin gitu. Nanti sebelum nikah atau hari pertama setelah menikah buat MOU sama pasangan ya supaya kita tuh nanti berjalannya tuh bersamaan gitu. Jadi saling mengenal, maunya punya keturunan nanti kayak gimana, diobrolin semuanya ya Bun ya di awal-awal nikah gitu. Jadi jangan kaget pas di ujung-ujungnya loh kok gini loh kok begitu. Oke, terima kasih Mbak Mia. Mbak Rina sudah terjawab semuanya. Bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Mia. Dari ya, Mbak Lilis. Dari Mbak Lilis nih ya, kalau mengisi tangki cinta kita sendiri tanpa pasangan itu gimana? Bisa banget Mbak Lilis. Ini mute. Ya, bisa banget Mbak Lilis. Ini caranya tentunya dengan kita ngerasa, tapi mungkin gini sih ya, kalau ini saya harus belajar lagi juga, harus baca-baca lagi juga. Maksudnya ini saya bicara dari segi pengalaman dan perspektif saya sendiri, bukan belum berdasarkan jurnal ataupun penelitian terdahulu gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, bisa jadi cara kita mencintai diri kita sendiri itu akan beda dengan saat kita mengekspresikan diri ke orang lain gitu.
Walaupun bisa jadi sama juga sih ya. Nanti coba saya baca-baca juga dulu lagi deh ya. Ini si bahasa cinta ini bisa nggak untuk diri sendiri. Tapi mungkin cara yang paling mudahnya adalah kadang-kadang kita tuh kan lupa ya justru untuk mencintai diri sendiri gitu. Justru kadang-kadang ngomongnya kalau kasih sayang atau cinta itu buat orang lain, tapi bukan diri sendiri. Nah, caranya nih kalau misalnya kita pengen mengisi tangki cinta diri kita sendiri tanpa pasangan, ya kita list down nih. Pertama mungkin of course kita kenal diri dulu juga gitu ya. Kita kenal diri, bisa tes bahasa cinta, bisa ST30, bisa tadi TMA gitu ya. Intinya kenal diri sendiri. Oh, saya itu senangnya bahasa cinta saya itu adalah words of affirmation nih, ternyata saya senangnya tuh kalau dipuji-puji gitu. Atau saya senangnya dikasih hadiah, atau saya senangnya punya waktu sendiri gitu. Nah, setelah udah kenal diri sendiri, udah tahu nih, oh elemen-elemen ini yang saya suka, yang bakal menjadi bahasa cinta saya. Terus setelah itu refleksikan, kalau misalnya nih saya ngasih hadiah buat diri saya sendiri, saya seneng nggak ya? Kalau misalnya saya nulis untuk diri saya sendiri, itu bakal membuat saya merasa dicintai atau enggak ya? Gitu. Setelah itu, ibaratnya kalau tadi tuh 3 tahapnya adalah setelah kenali diri kan tukar hasil dengan pasangan, terus ketiga langkah aksi. Nah yang langkah keduanya bisa karena ini untuk diri sendiri, justru ngobrol sama diri sendiri. Ini tuh kalau misalnya saya lakukan treatment seperti ini untuk diri saya sendiri, saya merasa dicintai nggak ya? Tangki cinta saya keisi nggak ya? Kalau misalnya keisi, ya lakukan. Berarti tandanya itu works. Tapi kalau misalnya ternyata emang nggak works, ya bisa jadi pikirkan lagi. Yang coba dia lihat level 2-nya. Misalnya setelah words of affirmation, acts of service gitu. Oh, kalau misalnya saya acts of service tapi mungkin ke orang lain ya. Tapi kalau misalnya kayak receiving gifts nih, oh dapat hadiah. Kalau saya beli hadiah untuk diri saya sendiri, saya akan ngerasa disenengin gak ya? Atau malah saya rasa stres karena ngapain buang uang buat diri sendiri, misalkan kayak gitu. Jadi kalau tahap keduanya di what's next yang tadi itu adalah bertukar hasil dengan pasangan, ini refleksi diri gitu. Kalau misalnya saya ngelakuin hal ini kepada diri saya sendiri, saya akan happy nggak? Saya akan seneng nggak? Tangki cinta saya akan keisi atau enggak? Gitu. Gitu ya, Mbak Lilis. Setelah itu ya buat rencana aksinya juga buat diri sendiri. Berarti next-nya, to make myself feel more loved gitu ya, untuk membuat diri saya semakin merasa dicintai oleh diri saya sendiri, yang akan saya lakukan adalah bla 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 gitu. Itu bisa juga. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang Mbak Lilis nih, kalau mengisi tangki cinta kita sendiri tanpa pasangan itu gimana? Jawabannya yang pertama bisa, justru bahkan bisa dibilang ya harus, karena kita harus mencintai diri kita sendiri dulu untuk akhirnya kita bisa ngasih ke orang. Bahkan kayaknya di teorinya juga gini deh, kalau misalnya kita pengen ngasih ke orang, itu kan kitanya juga harus full dulu ya. Jadi ya supaya kita nggak kosong-kosong banget, kita juga harus sayang sama diri kita sendiri gitu. Dengan cara apa kita mencintai diri kita sendiri? Ya tadi coba dilihat dari love language-nya, pikirin ini saya seneng nggak kalau saya ngerasa diginiin. Kalau misalnya saya seneng, misalnya ini works buat saya ya lakukan. Kalau misalnya enggak, ya berarti pikirin secondary-nya, tertiary-nya, apa nih? Temukan terus cara yang terbaik untuk bisa mencintai diri sendiri. Kira-kira kayak gitu ya, Mbak Lilis ya. Jawabannya bisa, dan silakan dicoba aja kenali dirinya dan testing gitu. Prinsipnya adalah mencintai diri itu harus, bahkan ya sangat boleh bahkan harus. Jadi ya tinggal dicari tahu gimana cara yang paling tepat untuk mencintai diri sendiri. Kira-kira gitu. Semoga menjawab ya, Mbak Lilis ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Mia. Wah, aku sekalian kejawab juga ya. Tadi pertanyaannya mirip-mirip. Mbak Najma ya tadi ya. Iya, pertanyaanku tadi mirip-mirip. Semangat Mbak Lilis. Oke. Jadi intinya kalau kita mau memberikan sesuatu kepada seseorang, kita harus punya dulu sesuatu itu ya Mbak ya. Kalau kita kosong, bagaimana kita mau ngasih gitu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Mia.